warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dan orang tua wali murid dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah masih dalam keadaan berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji dan syukur marilah sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali untuk melakukan hal-hal seperti biasa, dan insya Allah pada hari ini Ibu berkesempatan memberikan satu motivasi agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan melakukan hal-hal yang baik tentunya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah, yang sedang beraktivitas, begitu pula dengan kedua orang tua yang saya banggakan. Semoga pada hari ini kita masih bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita tercinta, bagi diri kita sendiri, untuk akhirat kelak. Firman Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah menyediakan baik laki-laki maupun perempuan dalam perintah Allah serta tidak mengingkarinya, orang-orang yang beriman pada hari akhir serta yang gaib, mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tetap taat dalam ketaatan tersebut, orang-orang yang bersabar di atas ketaatan dan maksiat, serta takdir-takdir yang Allah berikan, musibah-musibah yang berat, musibah yang baru-baru ini kita alami anak-anakku, yang sebagian kita merasakannya seperti kebanjiran. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah sayang pada kita. Allah ingin kita lebih dekat kepadanya, nak. Karena mungkin selama ini kita terlena oleh dunia. Kita senang berleha-leha, kita senang menikmati dunia ini tanpa mengingat Allah yang menciptakannya. Wahai anak-anak ibu sekalian, mari kita lakukan segala kebaikan dan amal ibadah karena Allah. Mari kita kejar akhirat kita, nak. Kita tidak mungkin hidup selamanya di dunia ini. Dunia ini hanya tempat kita menabung untuk akhirat kelak, kampung halaman kita, yaitu di surga, insya Allah. Lalu orang-orang yang tunduk, yang takut kepada Allah, yang selalu bersyukur atas rizki dari Allah yang diberikan kepada mereka dari harta yang wajib ataupun selainnya, mereka selalu berinfak, bersedekah dengan harta-harta tersebut. Bersedekah bukan hanya dengan harta. Jika kita orang yang tidak mampu, bersedekah melalui hal-hal baik, menolong orang lain misalnya, menyingkirkan batu dari jalan, itu merupakan sedekah. Nah, itu sedekah paling sederhana. Apakah sulit untuk melakukan itu? Tentunya tidak. Maka carilah peluang sebaik mungkin untuk kita menjadi orang yang pandai bersedekah. Bersedekahlah kamu di kala lapang dan sempit, itu kata Rasul. Jadi tidak mesti kita menjadi orang kaya ketika harus bersedekah, tapi bersedekahlah karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang. Untuk melakukan itu tentunya tidak. Maka carilah peluang sebaik mungkin untuk kita menjadi orang yang pandai bersedekah.
bersedekahlah kamu di kala lapang dan sempit. Itu kata Rasul. Jadi tidak mesti kita menjadi orang kaya ketika harus bersedekah. Tapi bersedekahlah karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang. Karena tidak akan ada nilai pahalanya sedikit pun apabila kita memberikan sesuatu dari harta kita atau sesuatu dari milik kita yang ingin hanya dilihat orang, yang ingin hanya dipuji. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya. Kriteria yang bagaimana lagi yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang yang berpuasa. Seperti saat ini kita berpuasa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, berpuasa yang wajib ataupun yang sunnah. Mari kita berpuasa, kita melatih diri untuk menahan hawa dan nafsu yang selama ini kita tidak bisa kendalikan. Di bulan suci ini Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang bersih akhlaknya, bersih rohaninya. Lalu apalagi orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan, seperti melihat sesuatu yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik, itu tidak layak kita lihat. Lihatlah sesuatu yang halal, bukan yang haram. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, Allah selalu kita ingat di saat kita tidak, mungkin tidak hanya dilaksanakan ketika sholat, tapi di saat kita duduk, di saat kita bekerja, di saat kita makan, kita wajib mengingat Allah. Melalui zikir kita, istighfar kita selama kita melakukan kegiatan, insya Allah Allah akan jaga kita. Allah akan berikan kita kasih sayangnya, karena kita mengambil kasih sayang Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya, insya Allah. Nah, kriteria itu tadi adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia ini, dan Allah akan menyediakan surga yang sempurna. Seperti saat ini kita berpuasa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, berpuasa yang wajib ataupun yang sunnah. Mari kita berpuasa, kita melatih diri untuk menahan hawa dan nafsu yang selama ini kita tidak bisa kendalikan. Di bulan suci ini Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang bersih akhlaknya, bersih rohaninya. Lalu apalagi orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan, seperti melihat sesuatu yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik, itu tidak layak kita lihat. Lihatlah sesuatu yang halal, bukan yang haram. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, Allah selalu kita ingat di saat kita tidak, mungkin tidak hanya dilaksanakan ketika sholat, tapi di saat kita duduk, di saat kita bekerja, di saat kita makan, kita wajib mengingat Allah. Melalui zikir kita, istighfar kita selama kita melakukan kegiatan, insya Allah Allah akan jaga kita. Allah akan berikan kita kasih sayangnya, karena kita mengambil kasih sayang Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya, insya Allah. Nah, kriteria itu tadi adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia ini, dan Allah akan menyediakan surga yang sungguh luar biasa nikmatnya di sana. Surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita ingin apa di sana, Allah sediakan. Tidak kita ucapkan, hanya dalam hati Allah kasih. Nah, seperti itulah anak-anak, betapa indahnya ketika kita dekat kepada Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini adalah pasti ada hikmahnya, dan Allah pasti menyayangi kita semua, terutama umat muslim, terutama anak-anak ibu SDIT dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga kalian menjadi semakin soleh dan soleha. Walaupun kita tidak bertemu di kelas, kita masih bertemu di sini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di sekolah kita yang kita cintai, SDIT Mutiara Ilmu. Demikian dari Ibu. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari Ibu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.